Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Bahwa bagaimanapun juga perlu kita ulangi berkali-kali, perlu kita ingatkan berkali-kali pada diri kita bahwa salah satu yang menjadikan kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah, baik itu di dunia ataupun di akhirat, adalah keilmuan yang kita miliki. Maka bagaimanapun juga kita patut bersyukur bahwa di tengah kondisi yang serba terbatas ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menambah ilmu dan bisa berbagi ilmu. Dan sebelum saya menyampaikan tema untuk hari ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kali ini kita akan bicara tentang sejarah pembentukan hukum Islam. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang definisi dari fikih. Jadi fikih dipahami sebagai satu pemahaman yang secara bahasa adalah pemahaman. Adapun secara istilah itu erat hubungannya dengan syariat yang sifatnya dzahiriyah. Dan hari ini kita akan bicara tentang hukum Islam. Kenapa kok tidak bicara sejarah pembentukan fikih? Ya sebenarnya ini tidak perlu kemudian kita permasalahkan, karena bagaimanapun produk dari fikih itu ya hukum Islam tadi. Jadi ketika kita bicara hukum Islam ya kita bicara fikih. Ketika kita bicara fikih secara tidak langsung di dalamnya memuat hukum Islam. Maka tema kita hari ini ya pembentukan hukum Islam. Atau kalau memang kita ingin lebih fokus ya kita bisa kemudian mengatakan sejarah pembentukan fikih. Jadi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang perlu dicatat di sini adalah kenapa kita harus bicara sejarahnya. Dan memang di semua ilmu selalu ada sejarah pembentukan, sejarah munculnya. Nah, apa hubungannya kemudian dan apa pentingnya kita tahu tentang sejarah ini? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu pahami dulu bahwa sejarah itu, kata sejarah itu diambil dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Kenapa? Untuk menyebut masa lalu itu harus bicara pohon. Karena kalau kita perhatikan struktur dari pohon itu selalu ada akar. Yang dari akar ini memastikan batang pohon itu tetap berdiri dengan tegak, memastikan semua anggota pepohonan itu bisa mendapat makanan. Jadi akar itu menjadi sangat penting dalam struktur pohon. Nah, di dalam keilmuan itu juga begitu. Kita bisa belajar fikih sampai pada saat ini itu juga kita harus tahu betul yang kita pelajari tentang rukun-rukunnya wudhu, kemudian rukun sholat. Itu sebenarnya mulai kapan toh ada rumusan, ada formulasi tentang hukum-hukum Islam. Jadi sejarah itu
berbicara tentang masa lalu, di mana masa lalu itu erat kaitannya dengan masa kini. Karena ibarat sebuah pohon, ketika kita bicara daun, tentu kita harus paham betul struktur yang ada di bawahnya atau struktur-struktur sebelumnya, bahwa dari akar pohon. Jadi itu ya, itu sejarah. Nah, ketika kita bicara sejarah pembentukan hukum Islam, tentu akarnya yang paling awal tentu kita bicara di era Nabi. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam selalu diawali dari era Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun beliaulah yang kemudian mendakwahkan tentang Islam. Kemudian setelah wafatnya Nabi masuk periode sahabat, tabi'in, kemudian ada periode keemasan hukum Islam, kemudian ada periode taklid, kemudian kebangkitan kembali. Di referensi yang lain mungkin kalian akan mendapati klasifikasi yang berbeda. Tapi yang saya pakai 6 ini ya, jadi ada 6 periode yang kemudian nanti akan kita bicarakan lebih detailnya. Tapi yang pasti selalu diawali di masa Nabi, sahabat, tabi'in, ada keemasan, kemudian taklid, ada kebangkitan. Oke, kita langsung saja. Nah, di era Nabi itu berlangsung pembentukan hukum Islam, itu berlangsung selama masa hidup Nabi, yaitu di kisaran tahun 610 kemudian sampai 632. Jadi ini lebih kepada ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi. Jadi kita tahu bahwa Nabi diangkat menjadi seorang Rasul dan Nabi itu di usia 40. Makanya semasa hidup Nabi di sini yang dimaksud adalah semasa kenabian. Nah, maka di era ini, di kurun 23 tahun, itu dibagi menjadi 2 periode. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Jadi kalau kita belajar ulumul Quran juga ada istilah surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Maka dalam pembentukan hukum Islam juga ada periode Mekah, ada periode Madinah. Nah, coba kita perhatikan. Di periode Mekah berlangsung 13 tahun. Sejak diangkatnya Nabi menjadi seorang Rasul, menjadi Nabi, di usia 40 sampai usia 53 tahun. Nabi tetap di Makkah. Tapi yang menarik adalah memang periode Mekah ini dari segi hukum Islam itu dikenal dengan periode revolusi akidah, di mana perhatian Rasul lebih diarahkan kepada dakwah tauhid. Tidak ada kesempatan ke arah untuk pembentukan hukum-hukum amaliyah dan penyusunan undang-undang keperdataan. Jadi sekali lagi, kalau kita perhatikan sejarah Nabi, memang era Mekah itu Nabi sangat fokus kepada penanaman akidah, fokus pada dakwah ketauhidan. Jadi belum terlalu fokus berbicara tentang hukum-hukum yang sifatnya amaliyah, belum bicara tentang tata cara, belum berbicara tentang undang-undang, karena fokusnya masih di akidah. Baru setelah Nabi hijrah, yaitu di era Madinah, dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW, di situ dikenal revolusi sosial dan politik. Kenapa? Karena di sini pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran berubah menjadi spesifik. Kalau di era Makkiyah, di era Mekah itu masih global, intinya akidah ketauhidan. Segala sesuatu endingnya ke situ, akidah sama tauhid. Tapi kalau di era Madinah sudah mulai bicara lebih spesifik. Makanya mulai muncul disyariatkanlah hukum-hukum seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan, perjanjian hutang piutang, kepidanaan dan lain-lain. Jadi menarik ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat Makkiyah itu juga memang fokusnya lebih ke ayatnya pendek-pendek. Pokoknya to the point. Intinya tentang akidah. Tapi di era Madinah ayat di surat Madaniyah itu relatif panjang-panjang karena memang sudah bicara tentang hal-hal yang sifatnya spesifik, sudah berbicara tentang muamalah, sudah berbicara tentang hukum-hukum yang sifatnya kemudian itu mengikat.
yang sifatnya itu lebih ke ya memang ibadah tapi ada unsur sosialnya, ada unsur politiknya, termasuk pernikahan, perceraian, hutang piutang dan seterusnya. Jadi itu yang perlu diingat, ada dua periode pembentukan hukum Islam di masa Nabi, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Mekah, di era Mekah itu lebih ke revolusi akidah, karena awal munculnya Islam itu kan orang Arab, orang Mekah itu menyembah berhala. Maka 13 tahun pertama ini fokusnya ke akidah. Setelah akidah umat Islam itu sudah mulai mapan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka sudah mulai berbicara tentang hukum-hukum yang sifatnya ini, perkawinan, perceraian dan seterusnya. Jadi lebih spesifik. Nah, yang perlu diingat, yang menjadi catatan di sini adalah Nabi memegang kekuasaan penuh dalam menghadapi problem yang dihadapi masyarakat. Jadi fikih di era Nabi itu sangat sederhana, di mana ketika ada masalah datang ke Nabi, kemudian Nabi menyelesaikan, memberi solusi, memberi hukum. Jadi segala sesuatu, baik itu bicara tentang toharoh, bicara tentang sholat, bicara muamalah, bicara tentang kekeluargaan, semuanya ketika ada masalah, ada problem, datang ke Nabi, selesai. Ayat-ayat hukum yang turun menjawab setiap peristiwa yang terjadi, artinya faktual, baik itu Al-Quran atau hadis. Meskipun memang tidak semua Al-Quran menjawab peristiwa yang faktual saat itu, tapi kebanyakan begitu. Apalagi hadis, ada masalah Nabi bersabda apa, nanti selesai. Hukum Islam diturunkan secara bertahap, tidak gradual. Jadi salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran itu bertahap, bisa menjawab seketika permasalahan yang terjadi. Jadi bayangkan kalau semisal 30 juz itu kemudian turun seketika, ketika ada masalah Nabi harus mencari. Nah, itu kan tidak praktis itu. Tapi begitu ada masalah, ada kemudian Quran turun, selesai. Ada apa lagi, turun, selesai. Jadi lebih, kemudian dari segi penerima yaitu para sahabat itu lebih mudah untuk mengamalkan dan memahami. Ya bisa dibayangkan kalau kemudian 30 juz langsung turun, itu nanti akan ada berapa sahabat yang kemudian harus meluangkan waktunya sekian hari, seberapa jam itu untuk menghafal. Tapi kalau sedikit-sedikit enak, sehari ada satu ayat, dihafalkan, diamalkan. Jadi itu ya. Jadi perlu diingat di era Nabi fikih itu sangat sederhana, karena sumber hukum yaitu Nabi itu kemudian semuanya ditanyakan langsung. Dan itu pasti benar, karena ketika Nabi melakukan kesalahan langsung ditegur. Gitu ya. Selanjutnya sahabat. Periode ini dimulai setelah Rasul wafat. Dalam menetapkan suatu hukum, para sahabat menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika pada keduanya tidak ditemukan suatu hukum, melakukan ijtihad. Catatan di sini adalah jangan dipahami kalau ijtihad itu keluar dari Al-Quran dan hadis. Orang kadang menyalahpahami. Kenapa harus ijtihad? Dalam Al-Quran hadis sudah jelas. Al-Quran hadis sudah memuat semuanya. Tidak perlu ijtihad. Itu terkesan ijtihad ini keluar dari Al-Quran dan hadis. Padahal ijtihad itu menentukan hukum yang memang belum dibicarakan secara detail di dalam Al-Quran dan hadis. Tentu banyak sekali masalah baru yang di era Nabi tidak ada, tapi kemudian muncul. Jangankan era sekarang, era sahabat saja sudah ada. Maka kemudian para sahabat itu ya pada beristihad. Yang sahabat inti Nabi yang terkenal paling banyak istihadnya ya Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Artinya istihad itu jangan dipahami dia keluar dari Quran hadis. Istihad itu yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk nanti ulama-ulama setelahnya, itu selalu berpatokan Al-Quran dan hadis. Jadi untuk menghukumi sesuatu yang baru, yang tidak ada hukumnya, para ulama kemudian beristihad,
di mana ijtihad mereka selalu didasarkan pada Al-Quran dan hadis, bukan berdiri sendiri. Nah, memang dalam berijtihad kemudian mereka terkadang menggunakan analogi atau kias. Ganja dikiaskan khamr, dianalogikan. Kemudian kecubung dikiaskan khamr. Apalagi ciu dikiaskan khamr. Kalian tidak akan ketemu dalil tentang keharaman ciu, tidak akan ketemu dalil tentang keharamannya ganja. Tapi ketika fenomena ganja ada, para ulama kemudian mengijtihadi, kemudian muncullah hukum tentang ganja, di mana hukum itu dikiaskan dengan alkohol, semisal begitu. Kemudian mereka juga terkadang mengadopsi pendapat sahabat lain. Artinya para sahabat itu juga tidak ragu menggunakan pendapat sahabat lain yang memang, apalagi jika sahabat itu terkenal sangat dekat dengan Nabi dan tidak diragukan lagi keilmuannya. Misal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kan sahabat-sahabat inti. Jadi para sahabat tidak canggung, tidak kemudian menutup diri dari pendapat sahabat yang lain. Periode tabi'in ini setelah Khulafaur Rasyidin sampai awal abad kedua melanjutkan tradisi sahabat perjalanan hukum Islam, menetapkan hukum berdasarkan apa yang mereka pahami dari nas, menjalankan ijtihad bahkan pada masalah pembentukan hukum yang sesungguhnya dimulai. Jadi di era ini kemudian mengijtihadi hukum itu sudah mulai populer. Mengistimbat hukum itu sudah mulai populer. Kalau di era Khulafaur Rasyidin itu memang ada ijtihad, tapi itu tidak masif. Begitu ya, tidak serentak, tidak ada tren, belum menjadi tren. Nah, kemudian di era ini ada upaya membukukan hadis atas inisiatif Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian periode keemasan awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat disebut periode kematangan dan kesempurnaan fikih, di mana di sini juga ada masa pembukuan. Jadi tindak lanjut dari tadi Umar bin Abdul Aziz, kemudian muncul imam-imam madhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, menariknya para imam ini tidak hanya mengeluarkan produk hukum, artinya tidak hanya mengeluarkan hukum yang sudah jadi, tapi beliau-beliau juga memunculkan rumusan-rumusan metodologi bagi kajian hukum. Artinya diibaratkan beliau-beliau ini ibarat koki, itu tidak hanya meninggalkan makanan jadi, tapi juga membuat resep dari makanan yang sudah disajikan tadi. Sehingga ketika suatu hari nanti ada permasalahan baru, para ulama setelahnya itu bisa menggunakan racikan atau rumusan yang sudah dibuat oleh Imam Madhab tadi. Jadi enak. Jadi beliau tidak hanya memunculkan hukum, tapi memberikan resep piye carane mengeluarkan hukum. Oleh karena itu, hukum Islam lebih adaptif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi Islam tidak menutup diri, Islam tidak kaku. Karena ketika ada permasalahan baru, Islam responsif. Kenapa bisa responsif? Karena punya rumusan ini, jadi enak. Jadi dia era keterbukaan, semua diakomodatif, diakomodasi, semua diadopsi selama tidak kemudian mengganggu syariat Islam, diambil. Begitu ya. Jadi perkembangan zaman itu selalu maju, tapi Al-Quran hadisnya tidak pernah nambah. Oleh karena itu pilihannya dua, tetap maju mengikuti perkembangan zaman atau tetap diam di tempat. Kalau mengikuti perkembangan zaman, maka kita harus berani kemudian mengijtihadi tadi.
sesuatu yang sifatnya baru, dan rumusnya sudah dibuat oleh para imam mazhab ini. Periode taklid, memang istilah taklid itu mengekor atau mengikuti secara fanatik, jadi ketaklitan yang kemudian membutakan, jadi terbius oleh, nah itu bahasanya begitu. Jadi taklid yang negatif ya ini. Jadi dimulai pertengahan abad ke-4 Hijriah, ditandai munculnya iklim penjelasan permasalahan yang telah dikaji sebelumnya tanpa memberikan pemikiran baru. Jadi di era ini itu memberikan hukum ya memberikan makanan jadi saja tanpa ada daya kritis. Wes pokoknya begini. Kenapa begitu? Ya itu di kitab begitu. Jadi tidak ada dialek dengan kondisi saat itu, tidak ada. Terus intinya sepenuhnya percaya atas apa yang sudah diistihadi oleh ulama sebelumnya tanpa ada daya kritis. Padahal era setiap masa itu kemudian mengalami perubahan. Nah itu enggak. Di era taklid ini pokoknya tanpa ada pemikiran baru, tanpa ada kritis, pembelaan fanatik terhadap pendapat para imam mazhab. Jadi setelah era mazhab itu kemudian masuk era taklid, di mana orang itu menerima 100% tanpa ada daya kritis tadi. Ya intinya fanatik banget. Diperburuk oleh situasi politik yang tidak stabil, para ulama sibuk dalam urusan negara dan merupakan urusan fikih. Dari eksternal, adanya perang salib oleh gereja Katolik Romawi dengan tentara barbar yang dipimpin Hulaguhan dari Tartar. Para ahli hukum Islam melakukan pentakdilan hukum-hukum, pentarjihan. Jadi poinnya begini, taklid ini berbeda dengan era sebelumnya. Kalau era sebelumnya itu semuanya kemudian diistihadi, berani kemudian istihadi banyak hal yang memang hukumnya belum ada. Tapi di era pertengahan abad keempat ini justru trennya menurun, karena sudah merasa diistihadi banyak di era sebelumnya. Itu kemudian di era ini ya pokoknya qanaah, ya menerima apa adanya. Gimana? Ya ini ya menurut ini ya begini, tanpa ada kemudian semangat untuk kemudian melakukan pembaruan. Itu di era taklid. Nah, kemudian periode kebangkitan kembali abad ke-13 Hijriah. Jadi era taklid itu lumayan panjang itu. Dari mulai abad ke-4, pertengahan abad ke-4 sampai abad ke-13 Hijriah. Periode kebangkitan ini dipicu atas menjadi salah satu bentuk reaksi terhadap sikap taklid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Jadi sekali lagi kita harus ingat grand mappingnya, zaman itu berkembang, tapi Al-Quran hadis tidak pernah berkembang, tidak pernah nambah. Artinya kalau kita hanya menggunakan pendapat ulama di abad ke-4 tanpa kemudian ada ijtihad baru, otomatis 5 abad kemudian pendapat ini beberapa diantaranya akan usang atau tidak bisa menjawab problem yang baru. Kalau ini dibiarkan, maka nanti lama-kelamaan Islam itu akan menjadi agama yang kuno. Nah, maka kemudian ada reaksi untuk menjawab ketaklitan atau kejumutan berpikir. Kemudian gerakan pembaruan hukum Islam muncul sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Artinya, ada banyak permasalahan baru yang oleh abad ketaklitan, abad yang taklid tadi itu tidak disentuh. Tapi setelah abad kebangkitan, itu mulai difikirkan lagi. Respon terhadap peristiwa terjadi di masyarakat. Membangun kesadaran bahwa hukum Islam sebenarnya bukanlah hukum yang keseluruhan prinsip dan detail-detail aturannya diwahyukan secara langsung oleh Allah pada Nabi. Jadi tidak semua
hukum atau tata cara teknis. Memang Al-Quran membicarakan banyak aspek, semua aspek kehidupan di Al-Quran ada. Tapi tidak semuanya kemudian dibahas secara rinci. Sinyalnya ada, tapi dibahas secara rinci tidak. Oleh karena itu, sikap taklid yang tidak kritis tadi itu juga tidak baik. Jadi dia akan membawa kita menjadi orang kuno tadi. Bayangkan jika Imam Syafi'i, kurun waktu kita dengan Imam Syafi'i sekian abad, sehingga kalau kita kemudian hanya saklek menggunakan pendapat Imam Syafi'i 100% dalam arti tidak ada pembaruan, maka ya kita akan jadi orang yang kuno di era sekarang. Di era Imam Syafi'i tidak nampak kuno, tapi kalau hukum itu tidak diupdate, tidak diupgrade terus, maka ya sekarangnya jadi kuno. Begitu ya. Kemudian secara historis dapat dilihat merupakan produk formasi dari para ahli hukum Islam berdasarkan interpretasi. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa bagaimanapun juga fikih itu adalah produk manusia karena itu adalah pemahaman manusia. Oleh karena itu, perbedaan yang sifatnya furu'iyah di dalam fikih itu tidak perlu kita perdebatkan serius. Selama dasarnya masih Al-Quran hadis dan selama itu hasil interpretasi, ya sudah. Itu ya. Kemudian lebih terbuka menerima kemungkinan reformasi hukum Islam secara substansial. Jadi itu kurang lebih sejarah dari pembentukan hukum Islam. Jadi menariknya memang sejarah itu selalu memiliki alur yang selalu sama. Coba kita perhatikan lagi. Ini kita perhatikan satu lagi. Ini era sahabat, periode kemasan. Jadi ibarat ini mulai mendaki, ini akarnya. Oke, ini sudah mulai, kemudian mulai maju, dan memang perlu kita pahami alur cerita dunia itu selalu sama. Ini mulai mendaki, kemudian mencapai abad keemasan, kemudian ini abad kemunduran, periode taklid, kemudian mulai kebangkitan kembali. Jadi nanti juga kalau ditanya bisa enggak kemudian kita mencapai abad keemasan lagi, bisa. Karena trennya kalau sudah sampai puncak, sudah sampai keemasan, turun dulu, nanti merangkak naik. Dimana ketika ada usaha merangkak naik sampai entah sampai kapan, nanti intinya nanti sampai atas. Jadi itu. Jadi sejarah jangan dipahami hanya bicara masa lalu, tapi sejarah juga bisa memprediksi masa depan. Ketika kita tahu pola sejarah itu, polanya kan begitu. Ini mulai naik, nanjak, keemasan, ke puncak. Setelah di puncak pilihannya cuma satu, turun. Ini turun, taklid, kemudian kebangkitan kembali. Itu untuk sejarah pembentukan hukum Islam. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.